Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal manajerial lagi. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Ruang tunggu di kantor saya masih terlihat berantakan dan banyak barang berserakan. Padahal jam pelayanan kantor akan dimulai sebentar lagi. Yang saya akan lakukan adalah, oke kita lihat dulu opsinya. A. Membantu untuk merapikan sebelum jam pelayanan dimulai. B. Membiarkan orang lain untuk membereskannya. C. Mencari orang yang seharusnya bertugas untuk merapikannya. D. Memberitahukan kondisi ruang tunggu pada atasan. Oke teman-teman, nah di sini kita pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita mengutamakan pelayanan publik dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman ya, membantu untuk merapikan sebelum jam pelayanan dimulai. Jadi misalnya kita misalnya tugas CS nih ya misalnya, kemudian kantor kita tuh berantakan, padahal jam pelayanan itu sebentar lagi dimulai. Jadi ya sudah kita bantu aja ya teman-teman supaya apa? Supaya cepat kelar dan supaya cepat bersih juga. Makanya kita bantu untuk merapikan sebelum jam pelayanan dimulai. Mungkin CS-nya beban kerjanya lagi kekurangan orang atau apa tuh setidaknya kita bisa bantu aja kayak gitu untuk ngerapiin tempat tersebut kayak gitu. Nah, kalau yang B membiarkan orang lain untuk membereskannya. Kalau yang B ini poinnya itu 1 teman-teman ya, karena bersikap apatis seperti itu dan dia tidak mementingkan kenyamanan dari masyarakat. Kemudian yang C mencari orang yang seharusnya bertugas untuk merapikannya. Kalau yang C ini poinnya 3 teman-teman ya, mungkin dia mencari CS tapi ini bakalan menghabiskan waktu teman-teman, padahal jam pelayanan kantor kan bentar lagi dimulai seperti itu. Kalau yang D memberitahukan kondisi ruang tunggu pada atasan. Nah, yang D ini itu poinnya 2 teman-teman. Jadi hanya masalah seperti itu harus lapor ke atasan. Kelihatan banget kita nggak bisa nyelesain masalah seperti itu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 poin 4-nya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Suatu saat nomor antrian di kantor saya rusak dan terjadi kekacauan antrian. Sebagai petugas pelayanan, saya akan, jadi di sini kartu atau nomor antriannya itu lagi rusak nih mesinnya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan supaya orang tetap antri dengan rapi, teman-teman? Kita lihat opsinya. A. Meminta petugas membetulkan mesin supaya antrian pelayanan berjalan lancar. B. Meminta semuanya untuk antri rapi sesuai waktu kedatangan. C. Berinisiatif menutup pelayanan sementara dan membetulkan mesin terlebih dahulu. D. Melakukan pelayanan sambil membuat nomor antrian manual. Jadi di sini kalau yang A meminta petugas membetulkan mesin supaya pelayanan berjalan lancar. Nah, ini tuh takutnya menghabiskan waktu ya teman-teman, karena kan membetulkan mesin tidak nggak butuh waktu yang sebentar teman-teman ya, pastinya mungkin akan makan waktu yang agak lama ya seperti itu. Jadi nanti orang malah makin ngamuk nih karena nggak dilayani seperti itu. Nah, jadi yang A itu poinnya adalah 3 teman-teman. Kalau yang B meminta semuanya untuk antri rapi sesuai waktu kedatangan. Nah, yang B itu poinnya 4 teman-teman ya. Jadi kita minta tolong mereka antri sesuai dengan waktu kedatangan supaya bisa dilayani dengan baik seperti itu. Kalau yang C berinisiatif menutup pelayanan sementara dan membetulkan mesin terlebih dahulu. Nah, yang C ini nanti orangnya juga bisa marah ya teman-teman, karena kan mereka udah datang dari jauh-jauh dari awal seperti itu, tapi malah pelayanan tutup hanya karena mesin antriannya itu rusak, kan nggak make sense teman-teman. Jadi yang C itu poinnya 2. Kemudian yang D melakukan pelayanan sambil membuat nomor antrian manual. Nah, ini nanti pekerjaannya nggak fokus ya, karena harus membuat antrian nomor secara manual. Jadi menurut aku yang D itu poinnya 1 teman-teman. Jadi kalau untuk yang bagusnya itu adalah yang B, meminta semuanya untuk antri rapi sesuai waktu kedatangannya masing-masing. Nah, jadi untuk soal nomor 2 poin 4-nya adalah yang B. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu pertanyaannya. Seorang klien menelpon dan meminta untuk pelayanan di tempatnya, padahal saat itu sedang hujan deras dan saya hanya membawa sepeda motor. Yang saya lakukan adalah, oke teman-teman, kita lihat dulu opsinya.
A. Melihat urgensi pelayanan yang saya lakukan. B. Menunda keberangkatan setelah hujan reda. C. Tetap berangkat melakukan pelayanan. D. Meminta dijemput oleh klien supaya saya tetap bisa melakukan pelayanan. Oke teman-teman, jadi yang A itu melihat urgensi pelayanan. Jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa kita mampu mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan dan menyelesaikan masalah dengan tepat, teman-teman. Jadi kalau yang A menurut aku itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang A itu adalah poinnya 3. Kemudian yang B menunda keberangkatan setelah hujan reda. Nah B ini poinnya 1 teman-teman ya. Karena apa? Dia menunda-nunda pekerjaan sehingga masalah atau pekerjaan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian yang C tetap berangkat melakukan pelayanan. Nah yang C ini benar ya. Ini poinnya 4 teman-teman, yaitu dia selalu mengikuti standar pelayanan dan menyelesaikan masalah dengan tepat. Jadi dia kalau misalnya hujan deras nih kan dia cuma bawa sepeda motor, tapi dia memutuskan untuk tetap melakukan pelayanan, tetap berangkat teman-teman. Caranya bisa mungkin menggunakan taksi online ya, ataupun minjam mobil kantor ya, bisa jadi teman-teman, atau order gokar atau semacamnya seperti itu teman-teman. Jadi yang poin 4 itu adalah yang C. Kemudian yang D, meminta dijemput oleh klien supaya saya tetap bisa melakukan pelayanan. Nah, ya, jadi yang D ini agak menyusahkan ya teman-teman. Jadi apa ya, solusinya apa terhadap masalah ini yang hujan ini tuh kayak kurang apa ya, kurang bagus aja kayak gitu ya teman-teman. Setidaknya kan masih ada cara lain, yaitu menggunakan taksi online daripada meminta jemput si klien ini. Padahal klien itu kan adalah raja di mana-mana teman-teman. Nah jadi yang D itu poinnya adalah 2. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyayat hatinya. Sikap Anda. Oke, kita lihat dulu opsinya. A. Diam saja karena tidak ada urusan dengan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Yang C. Menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya. D. Menenangkan ibu itu dan meminta maaf. Oke, dalam soal ini posisi kita adalah sebagai penengah. Maka kita sebaiknya menenangkan ibu tersebut dan mengajaknya ke bagian pelayanan untuk membantu masalahnya, teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, itu poin 4-nya. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Seperti itu ya teman-teman, poin 4-nya. Kemudian poin 3 itu adalah yang D. Kemudian poin 2 adalah yang C. Dan poin 1-nya adalah yang A, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir. Lanjut ke soal nomor 5, kita baca bareng-bareng. Jika ada salah seorang pelanggan mengkritik pekerjaan yang dilakukan oleh tim Anda, maka Anda akan, kita lihat dulu opsinya, A. Mengucapkan terima kasih kepada klien tersebut dan berpikir bahwa sarannya juga pernah Anda sarankan kepada tim. Yang B. Mengiyakan saja apa yang ia sarankan. C. Segera membahas saran tersebut kepada rekan-rekan tim Anda. D. Menyampaikan saran tersebut kepada atasan Anda. Nah, jadi di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita mau menerima masukan dan saran dari orang lain untuk perbaikan pelayanan. Jadi di sini poin paling tepat itu adalah yang C. Segera membahas saran tersebut kepada rekan-rekan tim Anda. Kenapa harus segera membahas? Supaya bisa langsung memperbaiki kinerja tim ya teman-teman, dan memperbaiki kualitas kantor ataupun perusahaan seperti itu teman-teman. Makanya harus segera dibahas kalau ada saran-saran yang membangun seperti itu. Kemudian yang A itu poinnya adalah 2 teman-teman ya. Mengucapkan terima kasih kepada klien tersebut dan berpikir bahwa semua sarannya pernah disarankan kepada tim. Nah yang A ini kayak kelihatan dia kayak cuek bebek untuk menerima saran tersebut. Kemudian yang B, mengiyakan saja apa yang ia sarankan. Nah ini juga poinnya 1 nih, kayak bersikap bodoh amat teman-teman. Kemudian yang D, menyampaikan saran tersebut kepada atasan Anda. Ini poinnya 3 ya teman-teman. Oke, jadi untuk soal yang terakhir ini poin 4-nya adalah yang C. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku terkait pembahasan P3K ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu persiapan kalian. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk bergabung ke tryout-nya Sobat P3K. Karena apa? Karena di sana udah banyak banget jenis-jenis soal, mulai dari kompetensi teknis,
bidan, perawat, dan lain sebagainya. Kemudian ada soal sosiokulturalnya juga, manajerial, dan juga wawancara serta pembahasannya. Dan satu lagi teman-teman, dan tryout ini itu bersifat sistem CAT teman-teman ya. Jadi sudah ada real time-nya. Jadi kalian bisa memanajemen waktu kalian dengan baik supaya tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Dan buat kalian yang mau bergabung, aku udah cantumin link tryout-nya di description box aku. Selain dari tryout, aku juga punya e-book yang mana di dalamnya kumpulan soal terkait kompetensi teknis bidan, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga pembahasannya. Adapun e-book ini berbentuk soft file PDF, teman-teman ya. Jadi, saat ini tersedia edisi 1 dan edisi 2. Udah lengkap banget semuanya teman-teman yang udah disesuaikan dengan FR tahun lalu. Jadi buat kalian yang mau order, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Selain itu juga jangan lupa untuk follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan, karena di sana aku bakalan ngelakuin live streaming dan membahas semua soal-soal P3K. Live streaming bisa jadi tryout ataupun soal-soal P3K mulai dari kompetensi bidan, manajerial, sosiokultural, dan wawancara teman-teman ya. Dan ya, terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian dari aku, terlebih kurang aku mohon maaf, see you next video, bye bye.